Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aditya, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pelita Bangsa dari kelas HK 21B1 dengan NIM 442110122. Di sini saya akan mengulas tentang pengertian dan pembagian hukum pidana. Hukum pidana tersebut didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hukuman pidana itu sendiri dibagi menjadi dua sesuai dengan pasal 10, yaitu hukuman pokok, contohnya hukuman mati, hukuman kurungan penjara, hukuman denda. Hukuman tambahan, contohnya pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Menurut Mulyanto, pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruh hukuman yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Pembagian hukum pidana. 1. Hukum pidana material berisikan tentang perbuatan-perbuatan disertai ancaman pidana atau tentang perbuatan pidana. Hukuman pidana material di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP itu sendiri terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Buku pertama berisikan tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan-kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran-pelanggaran. 2. Hukum pidana formil. Di Indonesia, hukum pidana formil berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang sering disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang juga merupakan karya agung bangsa Indonesia. KUHAP sendiri berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Ialah aturan penegak hukum pidana material melalui proses pengadilan pidana. Kemudian ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hukum pidana khusus ialah dilihat berdasarkan subjek hukum dan dasar pengaturannya. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara, hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya pada hukum pidana militer. Kemudian berdasarkan pengaturannya, apabila menyimpang dari KUHP dan KUHAP, contohnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas lex specialis derogat legi general, yang berarti aturan yang khusus dapat mengenyampingkan aturan umum. Kemudian, hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana, sebagai contohnya Undang-Undang ITE, di dalamnya memuat ketentuan pidana material yang menyimpang dari KUHP, khususnya terkait ancaman pidana. Sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut mengalami perluasan dari KUHP dalam hal alat bukti. Ada lagi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Bentuk hukum pidana tertulis antara lain KUHP, KUHAP, dan hukum pidana di luar kodifikasi atau yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuannya dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam praktiknya, ekstensi pemberlakuan pidana adat dapat diterapkan dalam kasus Logika Sanggraha pada putusan MA nomor 180/KR/1978 yang didasari pada pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1/DRT/1951. Meskipun undang-undang tersebut memberlakukan hukum pidana adat dalam arti sangat terbatas. Objek dan tujuan hukum pidana. Objek hukum pidana terdiri dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Pidana di luar kodifikasi atau KUHP, ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang lainnya, ketentuan pidana yang terdapat pada peraturan daerah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif atau aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.